Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini Tuhan kami kembali datang kepadamu. Kami anak-anak-Mu yang rindu mendengarkan firman Tuhan, karena itu tolong kami ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang Kau firmankan, dan firman ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab suci hari ini dengan tema Aku bersama keluargaku terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Dengarkanlah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup adalah pilihan, setuju nggak? Setuju ya, hidup adalah pilihan. Bagaimana cara kita hidup itu adalah pilihan kita. Mau kita hidupnya asal-asalan atau mau hidup teratur, mau kita hidupnya biasa-biasa aja atau mau hidup seperti apa, itu tergantung kita, betul ya? Dan di dalam Efesus 5 ini Paulus mengungkapkan sebenarnya ada dua jenis cara hidup. Dua jenis cara hidup manusia. Yang pertama adalah hidup sebagai orang bebal. Yang kedua adalah hidup sebagai orang arif. Bagaimana sih orang bebal dan bagaimana sih orang arif? Kira-kira seperti ini ya, orang-orang bebal adalah mereka yang bodoh, yang tidak mempergunakan waktu dengan baik, dan tidak mengerti kehendak Allah. Sedangkan orang yang hidup sebagai orang arif adalah orang yang mempergunakan waktu dengan bijak, mengerti kehendak Allah, dan melakukan apa yang baik, serta hidup sesuai dengan teladan Kristus. Nah, kita pilih yang mana? Oh, secara teori kita pasti memilih untuk hidup sebagai orang arif, betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Anak-anak juga ya? Oke, tapi terkadang kita justru sebaliknya, betul ya? Karena itu Paulus sebenarnya menulis demikian di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, karena sesungguhnya kehidupan jemaat di Efesus pada waktu itu cenderung pada perilaku orang yang bebal. Mereka hidup dalam rupa-rupa kecemaran dan hidupnya itu penuh dengan keserakahan dan perkataan-perkataan yang kotor. Mereka tentu hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak berkenan kepada Allah, hidup mereka dalam penyembahan berhala dan mementingkan kepentingan jasmani belaka. Bahkan hidup mereka itu dalam kebohongan. Oh, udah luar biasa lengkap ya kebebalannya ya. Sehingga Paulus menasehatkan komunitas Kristen di Efesus agar tidak hidup seperti orang-orang kebanyakan pada waktu itu. Jadi kalau orang-orang Efesus seperti itu, orang-orang Kristen di Efesus jangan kayak gitu. Kira-kira itu yang menjadi
pesan dari Paulus. Orang-orang Kristen di Efesus harus hidup sebagai orang arif, sebagai anak-anak terang, hidup sesuai dengan kehendak Allah, yaitu hidup dalam kasih yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dalam Efesus pasal 5 ini Paulus mengungkapkan beberapa hal yang merupakan cara hidup orang arif, yang merupakan cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Gimana sih cara hidup orang arif? Yang pertama, hidup di dalam kasih. Itu ada di ayat 2. Hidup di dalam kasih itu dikatakan mereka berkorban bagi orang lain sebagaimana yang telah dilakukan Tuhan Yesus yang berkorban untuk kita. Hidup dalam kasih. Yang kedua adalah menyangkal diri. Tidak melakukan hal-hal yang tidak bermoral, yang memenuhi hanya nafsu belaka dan juga nafsu yang serakah. Lalu gaya hidup orang arif juga bijak dalam berkata-kata, yang berarti tidak menggunakan kata-kata yang kotor, tidak menggunakan kata-kata yang merendahkan, menyakiti hati orang lain. Sebaliknya, menggantinya dengan ucapan syukur dan kata-kata yang membangun semangat bagi orang lain. Dan juga menghindari kebohongan dan penipuan. Jadi belajar untuk berlaku arif dengan menghindari kebohongan serta penipuan. Dan yang terakhir yang akan kita tekankan hari ini adalah menggunakan waktu dengan baik. Nasihat Paulus bagi jemaat di Efesus ini juga sebenarnya menjadi pengingat, menjadi peringatan bagi kita pada masa sekarang ini. Di dunia yang semakin jauh dari Tuhan, dengan berbagai perilaku yang menyimpang, banyak pelecehan, pembunuhan, perundungan, dan sebagainya. Ada di sini yang pernah dibully, dirundung? Ada? Boleh angkat tangan? Kalau yang di YouTube kita nggak bisa lihat ya kalau angkat tangan, tapi bolehlah angkat tangan juga ya. Anak-anak mungkin pernah ya dibully ya. Nah, yang orang tua diem-diem aja, yang anak-anak banyak yang ngangguk ya ternyata ya. Sekarang makin banyak pembulian ya, terutama di sekolah ya, sama teman-teman mungkin. Banyak perundungan yang terjadi. Dan banyak sekali perilaku-perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak pula orang-orang yang lebih suka hidup dalam kebohongan. Dan terutama sekarang banyak media sosial ya, di mana di dalamnya itu juga banyak mengandung kebohongan-kebohongan. Banyak influencer yang memberikan pengaruh, yang mengajarkan hal-hal yang nggak baik. Ya. Yang memberi pengaruh tidak baik, kebohongan-kebohongan demi popularitas. Walaupun ya nggak semua ya. Ya nggak berarti influencer tuh jelek, nggak. Ada juga influencer yang mengajarkan hal-hal yang baik. Tapi Bapak Ibu Saudara, sayangnya bukannya justru yang nggak baik yang lebih populer. Benar nggak? Yang nggak baik, yang jelek-jelek, yang ngomongnya kasar-kasar, yang ngajarinnya aneh-aneh, itu yang lebih populer. Bener nggak? Coba tanya anak-anak ya. Kalian lebih suka nonton yang mana? Yang ngajarin apa? Yang ngajarin aneh-aneh? Atau yang pelajaran bagaimana belajar bahasa Inggris yang baik misalnya, atau belajar bahasa Mandarin? Enggak kan, jarang ya. Biasanya kalian yang ditonton apa? Kenapa? Iya, ada yang aneh-aneh ya, yang fashion lah, yang makannya banyak. Ya enggak, itu yang suka ditonton ya. Yang makan, makannya itu banget ya, bikin selera makan kita bertambah ya. Lalu ada juga yang seperti apa ya? Yang bohong-bohong, yang ngomong, yang cuman tontonan sedikit
tapi ternyata itu gak ada ujungnya gitu ya, itu kan bongbong ya. Banyak yang memberi pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Ada orang-orang yang mengagung-agungkan kecantikan lalu merendahkan orang-orang yang tidak berpenampilan yang baik. Lalu ada orang-orang yang seakan-akan dia kaya ya kan, lalu memamerkan kekayaannya, lalu merendahkan orang-orang yang kurang mampu. Padahal banyak sekali dari hal-hal tersebut yang hanyalah kebohongan yang menipu. Orang-orang yang makannya banyak, seolah-olah dia hebat aja, makan banyak terus, sehat-sehat aja, padahal enggak, banyak penyakitnya ya. Orang-orang yang pamer kekayaan ternyata enggak benar-benar kaya gitu ya. Banyak yang kebohongan-kebohongan di sana. Karena melihat media yang begitu banyak memberikan informasi, baik yang baik ataupun yang penuh kebohongan tadi, tentu sedikit banyak, mungkin banyak ya, mempengaruhi gaya hidup di masa sekarang. Betul ya? Baik orang tua maupun anak-anak. Gaya hidup kita berubah seiring perkembangan zaman dan juga media sosial. Sedihnya Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, semakin banyak anak-anak kita yang terpengaruh hal-hal yang buruk. Contohnya tadi ya, kalau saya bilang Bapak Ibu ada yang pernah dibully, cuman sedikit yang angkat tangan ya, atau yang ngangguk-ngangguk begitu. Tapi anak-anak banyak loh ternyata. Berarti apa? Semakin banyak anak-anak yang mengalami perundungan. Bully ini semakin marak, bahkan sampai ke perbuatan cabul. Saat ini bukan lagi mengintai anak-anak remaja, tapi sudah merambah ke usia SD. Pelecehan seksual terjadi di lingkungan keagamaan, bahkan lingkungan pendidikan. Lebih buruknya lagi, ternyata hal ini juga terjadi di dalam lingkungan Kristen. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melatih gaya hidup yang arif. Yaitu hidup, yang pertama hidup dalam kasih tadi ya. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Cinta kasih yang paling mudah ditemukan, paling mudah dijangkau. Ada di mana Bapak Ibu Saudara? Di rumah. Siapa yang ngomong tadi ya? Di rumah, betul ya. Di tengah-tengah keluarga. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita sebagai orang tua sudah mengkondisikan suasana rumah yang penuh kasih, sehingga anak-anak kita bisa pulang dengan nyaman dan aman di tengah keluarga. Bapak Ibu Saudara, tahu gak JJ yang terkenal di Citayam Fashion Week tadi yang disebutin sama Ko David ya? Tahu Bapak Ibu? Ya, sebagian senyum-senyum mengangguk-angguk tahu ya. Coba kita tanya anak-anak, tahu ya JJ ya? Tahu? Bener gak tahu Matthew? Gak tahu ya. Sebagian besar pasti tahu ya JJ yang lagi apa? Lagi hype gitu ya, lagi naik daun dia ya, di yang Citayam Fashion Week itulah ya, yang Fashion Week itu. Ya, JJ ini punya masa lalu yang kelam ya. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah korban pelecehan seksual. Dia dilecehkan oleh tukang kebun di rumahnya. Dia bilang gak ke keluarganya? Bilang. Tapi apa yang dilakukan sama keluarganya? Belain dia? Enggak. Bukan membela dia, tetapi malah menyalahkan dia. Ya kamu itu sih pakai bajunya begini. Betapa anak-anak tidak merasa dilindungi, tidak berasa mendapatkan kasih. Betapa miris kita mendengarnya. Bapak Ibu Saudara juga anak-anak semua, suasana di rumah yang penuh kasih akan menghindari hal-hal yang terjadi pada JJ seperti ini. Para orang tua perlu percaya dan berpihak pada anak. Dan anak-anak
juga kalian perlu percaya pada orang tua kalian. Kalian harus berani speak up ya. Kalau dibully, kasih tahu sama orang tua ya. Kalau kalian sampai dilecehkan, kasih tahu ke orang tua. Jangan diem aja. Karena itu akan berakibat yang gak baik buat kalian di masa depan kalian. Dan orang tua, dengarkanlah anak-anak. Jangan hanya diam, belalah mereka. Karena itu yang menjadi pemulihan bagi mereka. Dan perhatian kasih dan perhatian yang baik dari orang tua itu menjadi modal utama untuk memampukan kita membangun suasana rumah yang baik. Yang kedua, menyangkal diri. Untuk melakukan yang baik di mata Tuhan, seringkali kita harus menyangkal diri kita. Melatih diri kita sedemikian rupa sehingga melawan hal-hal yang menjadi keinginan daging. Dan hal ini harus dimulai dari diri sendiri. Ya namanya menyangkal diri ya, harus dimulai dari diri sendiri, nggak mungkin dimulai dari diri orang lain kan. Dan yang paling mudah atau mungkin justru paling sulit ya, dimulai dari membatasi diri dalam penggunaan gadget kita. Bangun tidur, yang pertama kali dilihat apa? Senyum-senyum ya. Yang paling pertama dilihat apa? Alkitab Bapak Ibu? Enggak ya, HP ya biasanya ya. Lalu sebelum tidur yang terakhir dipegang apa Bapak Ibu? Bantal ya. Biasanya yang paling terakhir dipegang HP juga. Mari kita mulai membatasi gadget kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki waktu berkualitas dengan keluarga kita. Lalu kita perlu bijak dalam berkata-kata. Jangan ada kata-kata yang kotor keluar dari mulut kita. Ini berlaku bagi orang tua dan juga anak-anak. Karena kata-kata itu seringkali menyakiti, kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak dipikirkan itu seringkali menyakiti hati anak-anak kita. Anak-anak, kadang-kadang perkataan kalian juga menyakiti hati orang tua. Apalagi kata-kata yang mengutuk. Ya, hati-hati karena orang tua khususnya akan menyesal di kemudian hari jika mengeluarkan kata-kata yang mengutuk. Lalu menghindari kebohongan. Tentu orang tua gak suka ya dibohongin anak. Ada orang tua yang suka dibohongin sama anaknya? Saya, kalau anak saya nakal mungkin gak terlalu marah. Yang paling marah itu kalau anak saya bohong. Saya bukan marah, murka gitu ya. Paling gak suka dibohongin. Tapi anak-anak juga gak suka ya dibohongin orang tua ya. Ada yang suka dibohongin orang tua? Gak ada yang suka ya. Jadi sama-sama kita gak suka dibohongin. Betul kan? Karena itu hindari kebohongan. Kehidupan yang jujur apa adanya tanpa manipulasi akan menolong kita hidup lebih berkualitas. Orang tua kalau mau mengajarkan anaknya gak bohong, ya harus tidak berbohong. Sedikit pun tidak perlu berbohong kepada anak-anaknya. Katakan apa adanya ya walaupun dengan cara yang bijak ya. Kadang-kadang kita perlu berbicara dengan hal yang bijak, bukan ceplas-ceplos apa adanya juga, tetapi harus dengan bijak, tetapi tanpa kebohongan. Yang terakhir, menggunakan waktu dengan baik. Orang bijak adalah orang yang dapat mengatur waktunya dengan baik. Kalau ada yang bilang waktu adalah uang, maka sebaik-baiknya waktu tersebut diinvestasikan adalah waktu yang diinvestasikan bersama dengan keluarga, khususnya bagi anak-anak. Karena waktu berjalan terus, kita gak pernah tahu sampai kapan waktu kita. Karenanya kita perlu menggunakan waktu dengan bijak. Rasul Paulus menasihatkan agar kita menggunakan waktu dengan baik. Salah satunya adalah memberitakan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu tentu kita perlu mengajarkan firman Tuhan kepada
anak-anak kita. Memberikan teladan yang baik lewat waktu yang kita luangkan untuk anak-anak dan waktu yang kita luangkan untuk mendoakan mereka. Anak-anak, kalian juga perlu menggunakan waktu kalian ya, jangan main gadget melulu ya. Bersama dengan keluarga, berikan kesempatan buat orang tua memantau pertumbuhan kalian, baik secara fisik maupun iman. Anak-anak terus bertumbuh menjadi besar, menjadi dewasa. Orang tua pun akan semakin menua. Waktu tidak akan kembali. Tetapi kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Dan itulah yang diharapkan, bahwa kita adalah orang-orang arif dan bijak yang dapat mempergunakan waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan. Tetapi pertama-tama di tengah-tengah keluarga, untuk mendidik anak-anak agar memiliki hidup yang berkualitas bersama Tuhan. Amin.